Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Namaku Singgih, tapi orang-orang memanggilku Bang Singgih. Aku bukan siapa-siapa. Hanya seorang pria biasa yang menjalani hidup seadanya di antara aroma bunga sedap malam dan doa-doa yang tak lagi bersuara. Pekerjaanku, aku menjaga makam. Semuanya berawal dari ayahku. Sejak kecil, aku sering diajak naik ambulans tua miliknya. Ia bekerja sebagai sopir ambulans jenazah untuk rumah sakit daerah di Jakarta Selatan. Tiap malam, suara sirine menjadi lagu Nina Boboku. Dan aroma formalin sudah seperti parfum rumah tangga. Bagi anak-anak lain, kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Tapi bagiku, itu hanya bagian dari rutinitas. Awalnya aku hanya membantu ayah, membawa jenazah, membersihkan mobil, hingga sesekali membantu menurunkan peti mati dari ambulans ke liang lahat. Tak ada yang aneh, tak ada yang menyeramkan. Justru aku merasa damai. Seakan aku dan kematian punya kesepakatan diam-diam. Tahun 2010, ayah pensiun. Umurnya sudah terlalu tua untuk terus menyetir ambulans di tengah malam, apalagi dengan tubuh yang makin rapuh oleh usia. Aku, yang waktu itu masih kerja serabutan, tukang parkir, tukang cuci motor, bahkan sempat jadi penjaga warnet, memutuskan mengambil alih pekerjaannya. Tapi bukan sebagai sopir, melainkan sebagai penjaga makam penuh waktu. Kupikir, pekerjaan ini akan tenang. Tak banyak bicara, tak ada atasan yang marah-marah. Tak perlu bersaing seperti kantor-kantor. Hanya aku, rumput liar, batu nisan, dan suara jangkrik setiap malam. Lokasinya di pemakaman umum kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Luas, teduh, dan cukup terawat. Banyak keluarga dari luar kota menitipkan makam di sini. Dan aku menjadi salah satu penjaga yang diberi tanggung jawab untuk merawat dan memastikan tak ada makam yang rusak atau dilupakan. Rutinitasku tak berubah selama bertahun-tahun. Pagi hari, aku menyapu jalan setapak, memangkas ilalang yang tumbuh liar, dan sesekali membantu keluarga yang datang ziarah. Siang menjelang sore, aku akan keliling lagi, memastikan tidak ada hewan liar yang menggali tanah atau batu nisan yang retak karena usia. Malam, aku tidur di pos kecil dekat gerbang utama. Sendiri, tapi aku tak pernah merasa kesepian. Aku merasa nyaman. Namun semua berubah ketika aku dipindahkan ke Blok G. Gak ada yang mau jaga Blok G, Bang, kata Pak Hadi, kepala pemakaman, suatu pagi sambil menyeruput kopi hitam. Kau aja yang biasa tenang. Mungkin cocok. Aku mengangkat alis. Kenapa emangnya? Kan sama aja. Ia tertawa kering. Kalau sama, kenapa semua penjaga selalu cari alasan buat ngelak kalau disuruh ke situ? Aku tidak menjawab. Tapi sejak saat itu, aku tahu ada yang berbeda dengan Blok G. Blok G terletak di pojok belakang pemakaman, terpisah oleh deretan pohon bambu tua dan dinding bata yang sebagian sudah runtuh. Jalannya tidak diaspal, hanya berupa tanah berdebu yang akan berubah jadi lumpur saat hujan. Tidak banyak makam di sana. Bahkan menurut catatan, sebagian besar makamnya sudah tak pernah diziarahi selama lebih dari 20 tahun. Pertama kali aku ke sana, suasananya aneh, sunyi, tapi bukan sunyi biasa. Sunyi yang menekan dada seperti beban tak kasat mata. Udara di Blok G terasa lebih dingin meskipun matahari masih tinggi. Burung-burung pun seolah enggan hinggap di ranting yang mengelilingi blok itu. Aku mencoba tetap tenang, membersihkan ilalang, menyapu dedaunan kering yang berserakan, dan memperbaiki nisan-nisan tua yang miring dimakan waktu. Tapi tiap kali aku mengangkat kepala, aku merasa seperti sedang diperhatikan. Bukan oleh manusia. Malam pertama tidur setelah bertugas di Blok G, aku bermimpi aneh. Dalam mimpiku, aku berdiri di tengah makam, dikelilingi kabut tebal. Tak ada suara, tak ada warna, hanya putih, kelabu, dan bau tanah basah. Tiba-tiba, seseorang menepuk pundakku dari belakang. Saat kuputar tubuh,
Aku melihat sosok wanita mengenakan kebaya lusuh. Wajahnya kabur seperti dilapisi kabut. Ia menatapku lama, sebelum menghilang begitu saja. Keringatku membasahi punggung ketika aku terbangun. Jam menunjukkan pukul 3.33. Hari-hari berikutnya, mimpi itu berulang. Kadang aku hanya berdiri, kadang aku menggali makam. Kadang aku hanya mendengar suara isak tangis dari kejauhan. Aku tak berani menceritakannya pada siapapun. Takut dikira stres atau kesambet. Namun seaneh-anehnya mimpi, aku masih bisa menoleransinya. Sampai suatu hari, aku benar-benar bertemu dia. Pagi itu, seperti biasa aku membawa skop kecil dan alat kebun ke Blok G. Saat tengah membersihkan makam yang tertutup semak, aku melihat seorang wanita berdiri tidak jauh dariku. Ia mengenakan kebaya coklat tua, rambut disanggul rapi, dan wajahnya pucat. Sangat pucat, tapi ekspresinya datar, tak menunjukkan emosi sedikit pun. "Aku ingin makam orang tuaku dirapikan," katanya pelan. Suaranya terdengar jauh, seperti terpantul dari balik sumur tua. Aku mengangguk. "Boleh, Bu. Di mana letaknya?" Ia menunjuk ke arah sudut kiri blok, di mana hanya ada 2 makam batu tanpa nama. Saat aku melihat ke arah yang ia tunjuk, aku sedikit terkejut karena sebelumnya aku tidak pernah melihat makam itu. Tapi aku tetap berjalan ke sana, memulai membersihkan ilalang dan menata batu. Ketika aku selesai dan menoleh untuk bertanya nama orang tuanya, wanita itu sudah tidak ada. Yang membuat jantungku hampir berhenti adalah saat aku menoleh kembali, wajah wanita itu, yang sempat kulihat sekilas terakhir, berubah. Wajahnya rusak seperti habis terbakar, kulit mengelupas, dan mata kirinya tergantung keluar dari rongganya. Ia tidak mengerang, tidak menjerit, hanya menatapku, seolah meminta sesuatu. Aku terduduk, nafasku tercekat, dan saat aku kembali menatap ke arah itu, ia sudah lenyap. Sejak hari itu, aku tahu bahwa tugas baruku bukan sekadar merawat makam, tapi menjaga batas antara yang hidup dan yang telah lama diam. Namun, anehnya, aku tak berpikir untuk mundur. Di balik semua ketakutan yang perlahan menyusup, aku merasa terikat dengan Blok G, seakan ada bagian dari diriku yang tertinggal di sana. Mungkin karena aku tumbuh di dekat kematian. Mungkin karena aku percaya mereka yang telah pergi juga punya cerita yang harus dijaga. Aku hanya belum tahu cerita macam apa yang akan kutemui, dan seberapa jauh aku harus masuk ke dalamnya. Setelah pertemuan pertama itu, aku mengira segalanya akan kembali normal. Mungkin aku hanya terlalu lelah. Mungkin sinar matahari pagi yang menusuk mata telah mempermainkan penglihatanku. Tapi nyatanya, aku salah besar. Pagi setelah kejadian itu, aku kembali ke Blok G, berusaha meyakinkan diriku bahwa semua hanya halusinasi. Tapi saat aku melewati lokasi 2 makam batu tanpa nama di sudut kiri blok, bulu kuduku berdiri. Makam yang kemarin kurapikan benar-benar ada, rapi, bersih, dan batu nisannya bersinar pucat seperti baru digosok. Aku ingat jelas, aku membersihkannya. Tapi kenapa sebelumnya aku tak pernah melihatnya? Aku mendekat, mencoba membaca apapun yang terukir di batu nisan. Tidak ada nama, tidak ada tanggal. Hanya 2 ukiran aneh seperti simbol atau aksara tua yang tak kupahami. Dan yang lebih aneh lagi, tanah di sekitar makam itu selalu basah. Padahal hari itu cuaca terik dan tak ada hujan selama seminggu. Aku berdiri lama di situ, mencoba mengingat wajah wanita yang kemarin muncul. Matanya yang menggantung, kulitnya yang seperti terbakar, tapi tetap saja, ekspresinya tidak menakutkan. Dingin, datar, nyaris menyedihkan. Hari-hari berikutnya, aku mencoba bersikap biasa, melanjutkan pekerjaanku seperti biasa, menyapu jalan setapak, memangkas semak-semak, menyiram bunga. Tapi entah kenapa, tiap kali aku melangkah ke Blok G, udara berubah. Tidak hanya dingin, tapi terasa berat. Seperti ada kabut tak terlihat yang membungkus tubuhku. Dan ia mulai muncul lagi. Kadang hanya sekelebat di ujung mataku. Kadang berdiri diam di balik pohon jati tua. Kadang hanya bayangan yang melintasi nisan tanpa suara.
Tapi aku tahu itu dia. Wanita dengan kebaya coklat tua. Selalu diam, selalu mengawasi. Pernah suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, aku mendengar suara kaki di belakangku. Pelan, teratur, seperti langkah seseorang yang tidak ingin mengganggu. Aku berbalik, dan dia berdiri di sana, tidak jauh dariku. Matanya kosong menatapku, mulutnya bergerak, tapi tak ada suara. Aku mencoba mendekat. Ibu, siapa nama orang tua ibu yang dimakamkan di sini? Tak ada jawaban. Mulutnya tetap bergerak, perlahan, tapi suara apapun tak keluar dari sana. Hanya gerakan bibir tanpa makna. Lalu tiba-tiba, wajahnya berubah, lagi. Dari jarak sedekat itu, aku melihat jelas bagaimana kulit wajahnya mengelupas, memperlihatkan otot dan tulang merah menyala seperti daging terbakar. Matanya, satu menggantung, satu lagi memutih, tapi tubuhnya tetap diam, seolah perubahan itu bukan hal aneh baginya. Aku mundur beberapa langkah, lututku lemas, tapi sekali lagi, dia menghilang begitu saja. Tak ada teriakan, tak ada bau busuk, hanya keheningan yang makin menusuk telinga. Malam-malam setelahnya menjadi mimpi buruk. Aku mulai sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah wanita itu muncul. Kadang berdiri di balik jendela pos jagaku, kadang duduk di ujung ranjang dengan kepala miring menatapku, kadang hanya suara isak tangis yang tak tahu dari mana datangnya. Sekali waktu, aku bahkan terbangun dengan tangan penuh lumpur, seolah baru saja menggali tanah. Aku tak pernah sombong soal hal mistis, tapi aku juga bukan pengecut. Aku percaya bahwa tempat seperti ini menyimpan banyak cerita. Tapi kali ini, rasanya lebih dari sekadar gangguan. Ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang ia coba sampaikan padaku. Aku pun mulai mencatat kejadian-kejadian aneh itu di buku kecil. Bukan karena aku ingin jadi penulis cerita horor, tapi agar aku tetap waras. Setiap malam aku menulis. 17 Oktober. Melihat dia berdiri di dekat nisan batu. Mulutnya bergerak, tapi tak ada suara. Aku coba baca gerak bibirnya. Kembalikan. Atau mungkin, sempurnakan. 18 Oktober. Suara tangis dari balik dinding blok G. Tidak ada siapa-siapa. Jam 2.37 pagi. Aku mencatat waktu karena merasa penting. 19 Oktober. Mimpi menggali makam. Tapi ketika aku terbangun, kuku-kuku jariku penuh tanah dan ada bekas darah kering di sela-selanya. Hari keempat, aku mencoba cerita ke Pak Hadi. Ia hanya menatapku lama sebelum berkata pelan. Dulu ada penjaga yang juga diganggu, tapi dia berhenti setelah 2 minggu. Pindah kerja keluar kota. Sejak itu blok G kosong sampai kamu datang. Aku bertanya, apa dulu ada keluarga yang sering ziarah ke sana? Pak Hadi menggeleng. Blok G itu bagian lama, Bang. Banyak makam tanpa nama. Dulu katanya tempat pemakaman darurat waktu zaman perang dan wabah. Gak semua tercatat. Dan ada isu katanya pernah jadi tempat eksekusi tentara Jepang, tapi itu juga gak jelas. Mendengar itu, bulu kuduku merinding. Jadi benar, ada sejarah kelam di sana. Tapi kenapa aku yang dipilih? Kenapa wanita itu hanya muncul padaku? Hari kelima, aku memutuskan kembali ke makam tanpa nama itu. Aku membawa dupa, bunga, dan segelas air. Aku tak tahu ini benar atau tidak. Tapi ibuku dulu pernah mengajarkan bahwa memberi penghormatan bisa menenangkan yang resah. Aku duduk di depan 2 makam itu, menyalakan dupa, menaruh bunga Kamboja di atas nisan batu yang dingin. Hai, Bu. Kalau ibu memang butuh bantuan, tolong beritahu aku. Tapi, jangan ganggu aku terus. Ucapku pelan. Angin berhembus pelan, menggoyang daun-daun kering. Suasana sunyi, terlalu sunyi. Tapi tiba-tiba, asap dupa berubah arah. Dari awalnya ke atas, kini melingkar ke bawah, seperti ditarik sesuatu. Aku merinding. Seketika, aku mendengar suara. Bukan suara tangisan, bukan suara teriakan, tapi suara bisikan. Belum sempurna.
Aku menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu begitu dekat, seolah berbisik langsung ke telingaku. Aku bangkit. Jantungku berdegup kencang. Mataku berkeliling. Kosong. Namun sebelum aku sempat melangkah menjauh, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di antara dua nisan itu, tanahnya bergelombang, seperti baru saja digali dan ditimbun kembali. Dan di tengah-tengahnya, ada setangkai bunga melati yang masih segar. Aku tahu betul, aku tidak meletakkannya. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di pojok ruangan pos dengan lampu menyala terang dan tangan memegang tasbih. Aku bukan orang alim, tapi saat ketakutan melanda, semua orang jadi religius mendadak. Aku berpikir keras, apa maksud dari belum sempurna? Apakah makam orang tuanya benar-benar belum diselesaikan? Atau ada sesuatu yang dikubur bersamanya? Malam terus bergulir, tapi dalam hatiku, aku tahu semua ini baru permulaan. Blok G makin hari makin terasa seperti dunia lain. Tempat di mana waktu tak berjalan normal, di mana suara bisa muncul tanpa sumber, dan bayangan bisa bergerak melawan arah cahaya. Aku masih bekerja seperti biasa, menyapu jalan setapak dan membersihkan nisan, tapi tiap langkahku kini disertai kecemasan. Seolah-olah aku selalu dibuntuti oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara langkah kaki adalah gangguan pertama yang terasa nyata. Malam itu, sekitar pukul 2:10, aku terbangun oleh suara derap langkah. Bukan satu, tapi 2, 3, mungkin lebih. Langkah itu terdengar pelan tapi jelas, seperti seseorang yang mengenakan sepatu bot berat sedang berjalan di jalan tanah. Aku langsung duduk dan menatap pintu pos. Tidak ada siapapun, tapi langkah itu masih terdengar, mendekat, lalu berhenti tepat di depan pos. Aku bergegas mengambil senter dan membuka pintu. Kosong, tapi tanah di depan pintu pos basah dan berlumpur, dengan jejak sepatu besar yang tidak kukenali. Jejak itu mengarah ke Blok G. Besoknya, aku mencoba mengabaikan kejadian itu. Mungkin mimpi, mungkin orang iseng, tapi perasaanku berkata lain. 2 malam kemudian, saat sedang memeriksa sumur tua dekat Blok G, sebuah sumur tak terpakai yang biasanya penuh daun kering, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku kaku. Di atas toren air tua, berdiri sosok lelaki tinggi berseragam tentara, lengkap dengan helm baja, sabuk amunisi, dan sepatu bot. Tapi yang membuat jantungku hampir berhenti bukan karena sosoknya, melainkan cara ia menatapku. Matanya kosong, mulutnya menganga, dan dari kejauhan aku bisa melihat sesuatu yang menjuntai dari lehernya. Tali. Ia tidak bergerak, hanya berdiri mematung sambil menatap lurus ke arahku. Tapi tatapan itu membuat sekujur tubuhku dingin seperti berada dalam peti es. Aku mundur perlahan, tak berani membalikkan badan. Saat aku akhirnya berlari ke pos jaga, langkahku tersandung akar pohon dan aku jatuh. Tapi saat aku menoleh ke arah toren, sosok itu sudah tak ada. Keesokan paginya, aku kembali ke Blok G, mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan. Aku membersihkan nisan tua di dekat pojok pagar yang sudah runtuh. Saat sedang mencabut rumput liar, sekopku menyentuh benda keras. Awalnya kupikir batu, tapi saat kugali, aku menemukan benda logam kecil yang bulat. Koin itu berwarna perak kehijauan karena karat dan tanah yang menempel. Tapi setelah kubersihkan dengan air dari botol minumku, tampaklah lambang matahari dan tulisan Jepang yang samar, entah dari zaman perang atau lebih lama lagi. Koin itu berat dan terasa dingin, seolah baru saja dikeluarkan dari air es. Ada rasa aneh saat menyentuhnya, seperti ada energi asing yang menjalar ke tanganku. Malamnya, aku mulai bermimpi, tapi kali ini berbeda dari sebelumnya. Aku berdiri di halaman luas berpasir. Di sekelilingku, barisan tentara Jepang berbaris rapi dalam diam. Wajah mereka pucat, mata kosong, sebagian terluka parah, ada yang kehilangan tangan, ada yang kakinya tertekuk aneh. Mereka semua menatapku, seolah menunggu sesuatu. Kemudian aku melihat seorang pria lebih tua, berseragam seperti panglima, berdiri di tengah mereka. Ia melangkah mendekatiku, pelan-pelan,
sampai akhirnya berdiri hanya sejengkal dari wajahku. Ia mengangkat tangan dan menunjuk koin di tanganku. Suara berat menggema di kepalaku. Kembalikan ke pendulum. Aku terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi tubuhku meski AC rusak dan udara malam sangat dingin. Tanganku masih terasa kesemutan, seolah mimpi itu nyata. Dan yang paling membuatku panik, koin itu masih di sakuku. Besoknya, aku bertanya pada Pak Hadi soal tempat bernama Pendulum. Awalnya ia terlihat ragu, tapi setelah aku bersikeras, ia menghela napas panjang dan berkata, "Dulu, waktu zaman pendudukan Jepang, area ini pernah dijadikan tempat kremasi. Ada bangunan kecil di balik hutan bambu sebelah barat. Sudah ditutup sejak lama. Orang sini menyebutnya Ruang Pendulum. Konon katanya tempat penyimpanan abu para tentara Jepang yang dibakar setelah eksekusi." Aku meminta izin untuk melihatnya. Pak Hadi menolak. "Tempat itu terlarang, Bang. Pernah ada orang yang masuk ke sana, gak balik lagi. Cuma ditemukan sendalnya di depan pintu kayu bangunan itu." Tapi aku sudah tak peduli. Malamnya, aku membawa senter, sarung tangan, dan koin itu ke area yang dimaksud. Aku melewati jalan tanah kecil yang sudah dipenuhi semak belukar dan daun bambu kering. Hutan di sekitarnya seperti menutup diri, membuatku merasa seperti memasuki dunia yang terasing. Akhirnya aku menemukannya. Bangunan tua satu lantai dengan dinding tembok berlumut dan atap seng yang sudah lapuk. Di depannya, 2 tiang batu berdiri dengan lilitan kawat berduri yang sudah berkarat. Di atas pintu kayunya, tertulis huruf-huruf Jepang yang nyaris hilang dimakan waktu. Aku mendekat dengan hati-hati. Ada aroma aneh di udara, seperti kayu terbakar dan kemenyan busuk. Tanganku gemetar saat membuka pintu. Kayunya berderit pelan, dan udara dingin langsung menyergap wajahku. Di dalam ruangan, tak banyak yang tersisa. Dinding gelap, lantai penuh debu, dan di tengah ruangan berdiri sebuah altar batu kecil dengan cekungan di tengahnya. Cekungan itu dikelilingi abu yang menghitam dan beberapa potongan tulang yang tampaknya tak sempat dipindahkan. Aku berjalan perlahan ke altar, lalu mengeluarkan koin dari saku. Saat koin itu menyentuh cekungan, suara seperti desir angin kencang terdengar dari segala arah. Padahal pintu masih tertutup rapat. Api dari senterku bergetar. Suara-suara samar mulai muncul. Nyanyian Jepang yang terpotong-potong, suara teriakan, dan tangis. Aku menaruh koin itu perlahan. Tiba-tiba suara berhenti. Sunyi total. Aku menoleh ke sekeliling. Tidak ada apa-apa. Tapi aku tahu, aku telah membangunkan sesuatu. Sejak malam itu, gangguan menjadi lebih intens. Di pos jaga, suara ketukan di jendela datang hampir setiap malam. Kadang suara orang berbisik dalam bahasa yang tak kupahami terdengar dari luar. Sekali waktu, aku melihat bayangan seorang pria tua berdiri di bawah pohon mangga. Diam, hanya menatap ke arah pos. Tapi entah kenapa, setelah aku mengembalikan koin itu, aku merasa sedikit lega, seperti beban di dadaku berkurang. Wanita itu pun tidak muncul lagi. Namun, aku tahu ini belum selesai. Pendulum telah terbuka kembali. Dan roh-roh yang terlupakan, yang jasadnya pernah dibakar dan abunya ditinggalkan, mereka tahu aku telah masuk ke wilayah mereka. Aku hanyalah penjaga makam. Tapi kini, aku juga menjadi penjaga rahasia. Rahasia tentang arwah yang dilupakan oleh sejarah. Setelah mengembalikan koin ke altar di ruang pendulum, aku berharap semuanya akan selesai. Tapi nyatanya, itu baru awal dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Gangguan memang sedikit mereda, tapi keheningan yang menggantikannya justru jauh lebih mencekam. Seperti badai yang menahan napas sebelum meledak kembali. Aku tak bisa berhenti memikirkan koin itu. Kenapa ia terkubur di dekat makam tak bernama di Blok G? Dan kenapa roh tentara Jepang itu menunjuk ke pendulum? Ada hubungan apa antara keduanya? Rasa penasaranku berubah jadi obsesi. Setiap malam, setelah rutinitas pekerjaan selesai, aku duduk di pos jaga dan mulai mencatat, menelusuri, dan menyusun serpihan-serpihan peristiwa yang terjadi. Di antara tumpukan map tua di kantor pengelola pemakaman, aku menemukan sebuah folder kecil berdebu, bertuliskan tangan,
Arsip Blok G Pendulum, tahun 1942-1945. Saat kubuka, isinya membuat darahku dingin. Catatan itu sebagian besar dalam bahasa Belanda dan Jepang, tapi beberapa sudah diterjemahkan. Ternyata, area Blok G dulunya adalah zona eksekusi rahasia ketika tentara Jepang menguasai Jakarta. Mereka membangun krematorium kecil, yang sekarang dikenal sebagai ruang pendulum, untuk membakar jenazah para tahanan politik, buruh paksa, dan bahkan tentara mereka sendiri yang dianggap membangkang. Catatan salah satu penjaga yang bekerja pada masa itu menyebutkan bahwa tidak semua tubuh dibakar dengan benar. Beberapa dikuburkan hidup-hidup jika tungku kremasi penuh. Dan konon, salah satu tentara berpangkat tinggi, Letnan Shojiro, meninggal di sana karena dibakar hidup-hidup setelah ketahuan membantu tahanan melarikan diri. Ia dikenal suka menyimpan koin keberuntungannya, yang diduga adalah koin yang kutemukan. Dari catatan lainnya, aku membaca deskripsi tentang seorang wanita, Nyonya Siti Rahmah, juru masak di kamp Jepang yang sering membantu para korban dengan diam-diam. Ia ditangkap dan dihukum mati. Tidak ada kuburannya yang tercatat. Namun beberapa saksi mata menyebutkan jenazahnya dikubur di area belakang, dekat pagar rusak Blok G, tepat di tempat aku bertemu wanita berkebaya itu. Tubuhku lemas. Jadi itu dia. Wanita itu adalah Siti Rahmah, arwah yang muncul padaku. Tapi kenapa dia tidak bersuara? Sejak itu, mimpi-mimpiku semakin buruk. Aku melihat Siti Rahmah digiring oleh dua tentara bersenjata ke tengah halaman. Ia menangis, mulutnya bergerak, tapi tak terdengar suara. Kepalanya ditundukkan, lalu ditendang hingga jatuh ke tanah. Lalu aku melihat Letnan Shojiro muncul dari bayang-bayang, berteriak, berusaha menghentikan eksekusi. Tapi ia justru dihajar dan dibawa ke ruang pendulum. Dalam mimpi itu, aku bisa mendengar jeritan mereka, bau daging terbakar, dan isak tangis yang terus menggema bahkan setelah aku terbangun. Malam berikutnya, aku bermimpi berada di dalam ruang pendulum. Tapi kali ini, ada seseorang di sana, Siti Rahmah. Ia berdiri diam di samping altar. Wajahnya penuh luka. Matanya menangis darah. Dan ia memandangku sambil mengangkat tangan, menunjuk ke dinding belakang ruangan. Lepaskan. Suara itu terdengar sangat pelan, seolah berasal dari dalam kepalaku. Ketika aku terbangun, aku tahu bahwa mimpiku bukan sekadar bunga tidur. Itu pesan. Aku kembali ke ruang pendulum pagi harinya. Kali ini, aku membawa linggis dan senter tambahan. Di dinding belakang, ada bagian yang tertutup plesteran kasar, sedikit berbeda warnanya dengan tembok sekitarnya. Aku memukulnya dengan linggis. 3 pukulan, lalu tembok itu retak. Dari balik reruntuhan bata dan semen, keluar aroma busuk yang menusuk hidung. Aku mengarahkan senter ke dalam, sebuah ruang kecil tersembunyi di balik dinding. Di sana, ada tulang belulang manusia, masih berbalut kain lusuh dan rambut panjang yang sudah memutih. Di sebelah tengkoraknya, tergeletak liontin kecil dari tembaga. Di balik liontin itu, ada potongan foto hitam putih yang memudar, seorang wanita muda dengan wajah lembut. Di balik foto, terukir nama Siti Rahmah. Air mataku mengalir. Setelah bertahun-tahun, jasadnya masih terkurung di balik dinding. Dilupakan, dihapus dari sejarah. Aku menggali lubang kecil di bawah pohon sawo dekat Blok G dan memindahkan tulang belulang itu dengan hormat. Aku menyalakan doa pelan dan menaruh liontin serta bunga Kamboja di atas makam barunya. Untuk pertama kalinya, aku merasa Siti Rahmah benar-benar hadir di sana, bukan sebagai sosok menakutkan, tapi sebagai manusia yang akhirnya mendapat kedamaian. Namun, malamnya, gangguan datang dari arah berbeda. Suara derap sepatu bot kembali, tapi kali ini lebih cepat, lebih keras, seperti barisan tentara sedang berpatroli di tanah kematian. Aku menatap jendela pos. Ada cahaya api. Ketika aku mengintip, aku melihat barisan tentara Jepang berjalan melintasi Blok G, membawa obor dan bayangan panjang. Di tengah-tengah mereka, Letnan Shojiro berdiri, matanya menatapku, lalu menunjuk ke arah hutan bambu, ke arah ruang pendulum. Aku teringat pada salah satu catatan lama,
Beberapa abu belum dikuburkan karena dianggap pengkhianat. Disimpan dalam kendi, dikunci di altar pendulum. Itu sebabnya Shojiro belum tenang. Hari berikutnya, aku kembali ke ruang pendulum. Di altar tempat aku menaruh koin, aku melihatnya. Kendi tanah liat kecil yang tertutup kain merah dan diikat tali rami. Aku mengambilnya perlahan. Tangan gemetar. Kendi itu terasa hangat, dan ada suara desir samar dari dalamnya, seperti napas. Aku menggali lubang dekat makam Siti Rahmah, menaruh kendi itu di sana, dan menuliskan papan batu kecil. Letnan Shojiro, pejuang yang terlupakan. Saat tanah terakhir menutup kendi, angin tiba-tiba berhembus kencang, membawa serta aroma dupa dan bunga melati. Pohon-pohon di sekitar blok G bergoyang perlahan, dan suara jangkrik yang sempat hilang selama berminggu-minggu akhirnya kembali. Malam itu, tak ada mimpi, tak ada suara langkah, tak ada bisikan, hanya keheningan. Tapi keheningan yang damai. Namun, aku belum bisa beristirahat. Meski roh Siti Rahmah dan Letnan Shojiro tampaknya telah tenang, aku masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Terutama tentang wanita itu, yang awalnya muncul dengan wajah rusak dan mata tergantung. Kenapa hanya aku yang bisa melihatnya? Kenapa ia memilihku? Aku menelusuri lebih dalam catatan-catatan lama, mencari nama-nama yang tidak pernah disebut, mencari koneksi antara masa lalu dan gangguan masa kini. Hingga akhirnya, aku menemukan satu lembar catatan, lusuh dan hampir tak terbaca, tapi satu kalimatnya jelas. Siti Rahmah melahirkan anak perempuan sebelum ditangkap. Bayinya disembunyikan oleh Shojiro di bawah altar, tapi tak pernah ditemukan kembali. Tubuhku membeku. Apakah wanita yang muncul itu bukan Siti Rahmah? Apakah dia adalah anaknya? Arwah yang tidak pernah sempat lahir ke dunia, yang dikuburkan dalam keheningan, yang tak pernah memiliki nama. Tiba-tiba, semua gangguan terasa masuk akal. Ia tak bisa berbicara, karena ia tak pernah menangis saat lahir. Ia menampakkan diri dengan wajah rusak, karena tubuhnya mungkin terbakar bersama ibunya. Dan ia muncul padaku, mungkin karena akulah satu-satunya yang cukup gila untuk mendengarkan. Dan kini, aku tahu, tugasku belum selesai. Langit malam tampak pucat seperti kulit mayat. Bulan penuh menggantung tinggi, menyinari tanah pemakaman dengan cahaya perak yang dingin. Angin berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga yang mengering. Seharusnya malam itu terasa biasa, seperti malam-malam sebelumnya. Tapi semuanya berubah. Sejak aku menemukan rahasia di balik altar pendulum dan mengubur abu Letnan Shojiro, arwah lain seperti terbangun. Gangguan kembali. Tapi kali ini, bukan hanya bisikan atau bayangan. Mereka datang secara nyata, fisik, kasat mata. Makam-makam di blok G mulai berubah tempat. Awalnya hanya 1-2 batu nisan yang bergeser sedikit dari posisinya. Kupikir mungkin karena tanah ambles. Tapi esok harinya, salah satu makam yang sempat aku rawat, hilang. Tidak ada gundukan tanah, tidak ada jejak nisan. Seolah-olah makam itu tak pernah ada. Anehnya, keesokan paginya, makam itu kembali, tapi posisinya bergeser 5 meter ke kiri. Hal ini terus terjadi setiap malam. Kadang makam muncul di tengah jalan setapak. Kadang nisan berdiri di atas kolam kecil yang sebelumnya tak pernah ada. Aku mulai mencatat pola, tapi tidak ada logika. Satu-satunya kesamaan hanyalah, semua makam itu berada di sekitar pohon mangga tua di tengah blok G. Lalu suara-suara mulai memanggilku. Singgih. Pelan, tapi jelas. Kadang terdengar dari arah lorong makam, kadang dari balik semak, kadang dari dalam pos jagaku sendiri. Setiap kali aku mencoba mencari sumber suara, tak ada siapapun di sana. Tapi suara itu selalu diakhiri dengan satu kalimat. Belum selesai. Tubuhku mulai melemah. Tidurku hanya 1-2 jam sehari. Nafsu makan hilang. Di cermin, wajahku terlihat pucat dan mataku cekung seperti tengkorak hidup. Rekan-rekan sesama penjaga mulai memerhatikanku. "Bang, kamu gak apa-apa?" tanya Ujang.
salah satu penjaga muda yang sering menggantikan giliran malamku. Aku hanya tersenyum datar. Aku harus selesain ini, Jang. Mereka belum tenang. Mereka siapa, Bang? Aku tak menjawab. Bagaimana aku bisa menjelaskan? Bagaimana aku bisa membuat mereka mengerti bahwa makam-makam itu hidup? Bahwa malam bukan hanya gelap, tapi juga penuh mata yang mengawasi? Beberapa hari kemudian, tubuhku ditemukan menggantung di pohon mangga. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa sampai di sana. Yang kuingat hanyalah malam itu aku duduk di pos jaga, menulis catatan, lalu mendengar suara langkah kaki di luar. Saat aku membuka pintu, aku melihat sosok perempuan kecil, berambut panjang, berlutut di dekat makam tanpa nama. Wajahnya tak terlihat, tertutup rambut, tapi dari tubuh mungilnya, aku tahu itu bukan Siti Rahmah, bukan juga arwah wanita misterius sebelumnya. Aku berjalan mendekat. "Siapa kamu?" tanyaku. Ia tak menjawab, hanya menunjuk ke pohon mangga. Saat aku menoleh, semuanya gelap. Saat aku sadar, aku sudah berada di ranjang puskesmas. Tubuhku lemas. Leherku terasa nyeri seperti tercekik. Pak Hadi duduk di sampingku. Wajahnya cemas. "Singgih, kami temukan menggantung di pohon mangga. Pakai sarung sendiri. Tapi kamu gak mati. Napasmu masih ada. Meski tipis. Kami turunin cepet-cepet." Aku memalingkan wajah. Aku tahu itu bukan percobaan bunuh diri. Bukan aku yang menggantung diriku sendiri. Tapi sesuatu telah menyeretku ke sana. Beberapa hari setelah kejadian itu, cerita tentang diriku menyebar di antara para penjaga. Mereka bilang aku kesurupan. Ada juga yang bilang aku sudah diambil separuhnya oleh dunia gaib. Tapi yang paling mengerikan datang dari Ujang. Malam sebelum aku ditemukan tergantung, ia sedang berjaga di blok A, tak jauh dari blok G. Ia mengaku melihat sosok menyerupai diriku, merayap di batang pohon mangga. "Bang, kamu jalan di pohon kayak cicak, lurus nempel di batangnya, naik ke atas pelan-pelan. Tapi matamu kosong, putih semua, dan kakimu gak nyentuh tanah. Kayak kamu bukan kamu." Cerita itu menyebar cepat. Para penjaga lainnya mulai menolak tugas malam. Beberapa mengundurkan diri. Pak Hadi pun sempat menyarankan agar aku cuti sejenak. Tapi aku menolak. Kalau aku pergi, mereka gak akan selesai. Semua ini belum selesai. Mereka masih butuh aku, kataku dengan mata merah karena kurang tidur. "Singgih, kamu udah gak waras. Itu bukan urusan kita. Kita cuma jaga makam, bukan ngurus arwah." Aku tersenyum tipis. Kadang yang mati juga butuh dijagain, Pak. Malam-malam selanjutnya, gangguan makin menjadi. Suara tangisan bayi terdengar di tengah kuburan. Kadang suara perempuan berteriak kesakitan. Tapi yang paling membuatku takut adalah saat aku melihat bayangan diriku sendiri, berdiri di sisi makam sambil tersenyum menyeringai. Bayangan itu menatapku dari kejauhan, lalu menghilang di balik pohon. Aku mulai menyadari bahwa ini bukan hanya soal arwah penasaran. Ini tentang keseimbangan. Tentang batas antara dunia hidup dan dunia mati yang mulai rusak karena ada yang tidak semestinya tinggal di sini. Dan entah bagaimana, aku merasa menjadi bagian dari kerusakan itu. Mungkin karena aku yang membuka pendulum. Mungkin karena aku yang mendengar bisikan mereka. Atau mungkin karena aku yang terlalu lama tinggal di antara dunia mereka. Namun, satu malam segalanya berubah. Aku bermimpi berada di ruang gelap. Tidak ada dinding, tidak ada lantai, hanya kegelapan pekat. Di tengah kegelapan itu, kulihat semua roh yang pernah muncul padaku. Siti Rahmah, Letnan Shojiro, anak kecil, tentara-tentara dengan mata kosong, semuanya berdiri membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran itu, ada satu sosok lain. Wajahnya tak berbentuk, tubuhnya seperti kabut hitam yang berubah-ubah. Tapi aku tahu, dialah pusat dari semua ini. Ia menatapku, lalu berbicara dalam suara yang seperti berasal dari ribuan mulut. "Batas telah dibuka. Kau telah melihat terlalu dalam. Kau bagian dari kami sekarang."
Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, tapi hati terasa lebih tenang. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tak bisa mundur. Aku tak bisa lari. Aku harus menyelesaikan ini, meski harus kehilangan nyawa. Malam itu, aku berjalan ke Blok G, tanpa senter, tanpa alat, hanya tubuhku dan niat. Pohon mangga berdiri kokoh di tengah. Di bawahnya, makam-makam palsu bertebaran, muncul dan hilang seperti fata morgana. Tapi aku sudah tak takut. Aku melangkah perlahan ke tengah lingkaran itu dan duduk bersila. Aku mulai berdoa. Bukan doa yang biasa. Aku membaca semua yang kuingat. Nama-nama mereka yang terlupakan. Cerita-cerita yang pernah mereka bisikan padaku. Aku minta maaf karena tak bisa menyelamatkan mereka semua. Tapi aku berjanji, aku akan tetap di sini. Menjaga, mendengar, menjadi saksi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Blok G benar-benar sunyi. Tidak ada suara, tidak ada bisikan, tidak ada mimpi. Hanya bulan yang menggantung di langit, mengawasi seorang penjaga makam yang memilih tinggal. Bahkan ketika batas antara hidup dan mati mulai kabur. Langkahku terasa berat saat aku berjalan menuju ruang pendulum malam itu. Pohon-pohon bambu di sekeliling berdesir seperti berbisik, menyambutku dengan suara samar yang sudah tak asing lagi. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke tulang. Tapi aku tidak gentar. Bukan lagi. Sejak malam terakhir di bawah pohon mangga, aku tahu bahwa aku harus kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Ruang pendulum. Di sanalah batas antara dunia kita dan dunia mereka dibuka. Di sanalah rahasia yang selama ini tersembunyi tertanam dalam abu dan dinding batu. Aku membawa sesuatu dalam genggaman, koin perak milik Letnan Shojiro, koin yang seharusnya sudah kuletakkan kembali, tapi ternyata masih muncul di atas meja pos keesokan harinya. Seolah-olah roh yang terikat padanya belum benar-benar bebas. Aku tahu, kali ini harus dilakukan dengan benar. Tidak hanya meletakkan, tapi mengikhlaskan. Tidak hanya untuk Shojiro, tapi untuk semua jiwa yang terperangkap. Termasuk arwah anak perempuan yang entah siapa namanya, yang mungkin bahkan tidak pernah lahir dengan utuh. Pintu kayu ruang pendulum berderit saat kubuka. Di dalam, segala sesuatu masih sama. Dinding berjamur, altar batu hitam, dan lantai yang penuh debu tebal. Tapi ada satu hal yang berbeda, suasananya. Kali ini, ruang itu tidak hanya dingin, tapi sepi, terlalu sepi. Aku berdiri di depan altar, menatap cekungan batu di mana koin itu sempat kutaruh sebelumnya. Tanganku gemetar saat kembali menaruhnya. Tapi sebelum koin menyentuh batu, aku berdoa dalam hati, untuk yang telah dilupakan, untuk yang pernah dihukum bukan karena salah, untuk yang kehilangan suara bahkan sebelum bisa menangis. Aku tidak tahu apakah aku benar atau salah, tapi malam ini, aku mengembalikan semuanya. Aku hanya penjaga, tapi aku ingin kalian tenang. Begitu koin menyentuh batu, udara mendadak berubah. Angin berhembus dari dalam ruangan, meskipun tidak ada jendela. Dupa yang kubakar sejak awal menyala lebih terang, lalu redup perlahan. Dari sudut pandangku, kabut tipis mulai terbentuk. Dan dari dalam kabut itu, mereka muncul. Letnan Shojiro berdiri tegap. Wajahnya kini utuh, bersih dari luka. Di belakangnya, para tentara yang dulu menatapku dengan mata kosong kini menunduk, seolah memberi hormat terakhir. Kemudian, ia muncul. Wanita itu, wanita berkebaya coklat tua yang selama ini menghantui malam-malamku. Tapi kali ini, wajahnya tak rusak. Tidak ada luka bakar. Tidak ada mata yang menggantung. Ia tersenyum. Senyum yang begitu tenang hingga membuat mataku basah. Ia melangkah mendekat, berdiri hanya beberapa jengkal dariku. Matanya menatapku lembut. Tangannya yang kurus tapi anggun terulur, menyentuh pundakku pelan. "Aku sudah bisa bicara sekarang," katanya. Suaranya lirih namun jelas. Aku tertegun. Selama ini, ia tidak bersuara bukan karena tak mau, tapi karena jiwanya terbelenggu dalam ketidakadilan dan kematian yang tak pernah diakui. Ia menunduk, menatap koin di atas batu.
Kau sudah membantuku. Dan ibu. Air mataku jatuh. Siapa nama kamu? Tanyaku, suara tercekat. Ia tersenyum. Aku tak punya nama, tapi malam ini aku bisa pergi. Lalu tubuhnya perlahan memudar. Kabut yang menyelubunginya lenyap bersama angin. Satu persatu, arwah di ruangan itu mengikuti. Shojiro memberi salam terakhir, lalu menghilang ke dalam kegelapan, seperti ditelan oleh udara malam. Dan seketika itu juga, pendulum, sunyi. Beberapa hari setelah itu, tidak ada lagi suara langkah kaki, tidak ada tangisan atau panggilan aneh dari blok G. Makam-makam tidak lagi berpindah tempat. Pohon mangga kembali seperti biasa, daunnya bahkan mulai tumbuh lebih segar dari sebelumnya. Burung kembali berkicau pagi-pagi. Bahkan Ujang, yang dulu takut mendekati blok G, kini berani menyapu sampai ke ujung blok. Pak Hadi sempat bertanya padaku, "Kamu ngelakuin apa di sana, Gih?" Aku hanya tersenyum, cuma ngobrol sama yang udah lama gak diajak bicara. Ia tertawa kecut. "Kamu gila, Gih." "Mungkin. Tapi aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku bukan menyelesaikan pekerjaan. Aku mengakhiri penantian. Kini, blok G menjadi bagian dari rutinitasku. Tidak lagi angker, tapi juga belum sepenuhnya biasa. Masih ada aura berbeda di sana. Sesekali, angin akan berhembus lembut lewat semak-semak tua, dan aroma melati akan muncul tanpa sebab. Tapi aku tak merasa takut. Sebaliknya, aku merasa tenang. Orang-orang bertanya kenapa aku tetap menjadi penjaga makam setelah semua yang terjadi. Mereka tak mengerti. Bagi mereka, pekerjaan ini hanya tentang menyapu rumput, menjaga pagar, dan menemani sunyi. Tapi bagiku, pekerjaan ini lebih dari itu. Aku bukan hanya menjaga makam. Aku menjaga cerita, menjaga keheningan, menjaga kedamaian bagi jiwa-jiwa yang tak bisa lagi berbicara. Kadang, mereka hanya butuh didengar. Kadang mereka hanya ingin dikenang. Dan kadang, mereka hanya ingin seseorang duduk di samping mereka dan berkata, "Kau tidak sendiri." Suatu malam, saat aku duduk di pos jaga menatap langit, angin berhembus pelan. Dari kejauhan, aku melihat sekilas sosok wanita berkebaya coklat berjalan perlahan di antara makam. Ia menoleh, tersenyum padaku, lalu menghilang di balik kabut tipis. Aku tahu itu bukan hantu. Itu ucapan terima kasih. Dan aku membalasnya dengan satu anggukan. Seorang penjaga, dan mereka yang dijaganya. Dalam diam, dalam keheningan, selamanya. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.